Setelah anggota terakhir dari rombongan menyebut angka 12, terdengar ada yang mengucapkan 13 dengan suara halus. Karena mereka hanya ada 12 orang, lantas siapa yang menyahut dengan angka 13 tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan membacakan pengalamannya Ian bersama rombongannya ketika mendaki ke Gunung Pangrango. Jadi waktu itu Ian dan teman-temannya ini penasaran, bagaimana sih rasanya kalau mendaki gunung malam hari. Katanya sih lebih seru gitu dibandingkan dengan mendaki atau trekking di siang hari. Dan ternyata benar saja apa yang mereka niatkan tercapai semuanya. Berbagai gangguan mereka alami, mulai dari ketemu sosok nenek-nenek misterius sampai mengalami kejadian aneh. Awalnya berangkat cuma ber-12, tapi ketika turun mereka bertambah 1 orang menjadi 13 orang. Nah, penasaran kan dengan kisahnya? Tanpa berlama-lama, yuk sama-sama kita simak ceritanya. Tahun 2020 lalu, di saat masih ketatnya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, akibat adanya pandemi COVID-19, semua sektor harus mentaati peraturan tersebut. Dan di saat itu, Ian bersama adik sepupunya yang bernama Fahmi dan 3 teman lainnya, yaitu Fadil, Dimas, dan Bobby, mereka ini berencana untuk mendaki ke Gunung Pangrango. Tapi syarat untuk mendaki gunung ketika itu sangat sulit karena harus menyesuaikan dengan keadaan COVID-19. Dan gak jarang pendaki melakukan pendakian dengan cara ilegal atau mencari celah agar bisa luput dari peraturan yang berlaku. Termasuk Ian dan 4 temannya tadi. Mereka nekat walaupun tahu sebenarnya yang mereka lakukan ini jelas salah. Dan pendakian yang mereka lakukan kali ini berbeda dengan pendakian sebelum-sebelumnya. Ian dan teman-temannya ingin mendaki di malam hari karena mereka mau merasakan sensasi trekking di malam hari yang memang gak biasa mereka lakukan. Nah, sebelum pendakian, Ian dan teman-temannya ini berkumpul di base camp mereka. Dan base camp mereka kali ini adalah rumahnya Ian. Karena memang rumahnya Ian inilah yang paling dekat dengan kaki Gunung Pangrango. Pagi harinya, mereka pun sepakat mempersiapkan segala logistik dan perlengkapan pendakian. Sampai tibalah sore hari, mereka pun berangkat menuju ke Gunung Pangrango. Ian berboncengan motor dengan adik sepupunya. Bobby naik motor sendiri ketika itu, sedangkan Dwi dan Dimas naik mobil bersama. Lalu mereka berlima melaju beriringan menuju lokasi pendakian via Cibodas. Sekitar jam 10 malam, tibalah mereka di pos Ranger Cibodas. Di situ Ian dan teman-temannya udah janjian dengan pihak yang akan membantu mereka melalui jalur ilegal tersebut. Dan singkat cerita, meskipun jalur ilegal, namun jumlah pendaki yang tergabung di sana cukup banyak ketika itu. Mungkin para pendaki ini nggak sabar untuk mendaki, sampai-sampai mereka rela menempuh jalur ini. Lalu berangkatlah mereka semua, dan jalur pendakian ilegal ternyata berbeda dengan jalur yang legal. Jalur yang mereka lewati ini merupakan jalan tikus yang dibuat oleh para petugas. Tapi baru di awal perjalanan mereka sudah dihadapkan dengan jalur yang sangat ekstrim. Bagaimana tidak, jalur jalan tikus itu amat curam hingga perlu usaha lebih buat mendaki. Dan gak jarang mereka butuh bantuan tongkat untuk menjaga keseimbangan. Mereka nggak nyangka kalau jalur legal dan ilegal akan dibuat berbeda, tetapi mereka mencoba untuk tetap menikmati pendakian tersebut. Dan kurang dari 1 jam perjalanan, akhirnya tibalah mereka di persimpangan dekat Telaga Biru. Mereka singgah di pos Telaga Biru, dan malam itu suasananya sangat sejuk. Namun ada sedikit perasaan janggal yang tiba-tiba dirasakan oleh Ian ini. Sebab dia tahu
rumor tentang Telaga Biru yang terkenal horor. Ian dan kawan-kawannya pun beristirahat di pos itu. Sebelum melanjutkan ke pos berikutnya, salah satu rekan mereka yang bernama Dimas tiba-tiba drop. Di sana mereka sempat berdebat. Ini kita yakin mau nanjak malam-malam kayak gini? Jadi Fadil ini seolah-olah ragu. Dan sebenarnya bukan cuma Fadil yang ragu-ragu, tapi mereka semua sebetulnya juga cemas ketika itu. Dari awal pendakian, Dimas ini memang udah ngerasa nggak enak badan, dan tiba-tiba dia muntah. Wajahnya tampak pucat, jelas menunjukkan kalau dia ini memang sedang sakit. Dimas yang udah mulai lemas, dia menolak untuk nerusin pendakian. Gue mau pulang aja, asli rasanya nggak kuat kalau nerusin pendakian, ujar Dimas. Lalu Bobby pun ngeluarin kotak P3K yang dia bawa. Tapi bukannya obat yang dia keluarin, justru dia ngeluarin sebotol kecil berisi serbuk daun bidara yang udah dia siapin dari rumah. Karena dia yakin kalau di gunung itu memang rentan dengan hal-hal mistis. Dan daun bidara memang terkenal dengan fungsinya dapat mengusir jin atau makhluk halus, dan jarang-jarang ada orang yang kepikiran sampai ke situ. Bahkan Ian sendiri pun berpikir kalau Dimas ini ya sakit biasalah akibat tubuhnya yang baru beradaptasi dengan suhu gunung. Terlebih-lebih lagi, ini adalah pengalaman pertamanya Dimas mendaki Gunung Pangrango. Setelah mereka berdebat di pos Telaga Biru dan memberi penanganan pada Dimas, akhirnya mereka kembali melanjutkan perjalanan. Mereka bersama-sama melewati Rawa Gayonggong menuju pos selanjutnya. Ian sempat ngingatin nih teman-temannya untuk tetap fokus dengan jalan yang ada di depan dan tidak menoleh ke kanan dan ke kiri. Alasannya sih, karena di Gunung Pangrango itu terkenal angker di Telaga Biru itu. Jika sore saja banyak pengalaman orang yang merasakan hal mistis, apalagi jika melakukan pendakian di malam hari. Teman-teman harap fokus, lihat jalan ke depan ya. Jangan ada yang menengok ke kanan ataupun ke kiri, apalagi ke belakang, ucap Ian menginstruksikan kepada rombongannya. Setelah mereka melewati Rawa Gayonggong, akhirnya tibalah mereka di pos yang besar yang mereka sebut dengan pos percabangan. Lalu Ian dan rekan-rekannya mutusin untuk beristirahat di pos itu karena mereka udah kelelahan. Dimas yang sejak di pos pertama udah nggak enak badan, dia memilih untuk tidur duluan. Kemudian Fadil dan Fahmi ikut rebahan dan kemudian tertidur. Sisanya tinggal Ian dan Bobby yang sama-sama rebahan di pojokan tenda. Ian sengaja nggak tidur karena sejak tadi dia udah ngerasa ada kejanggalan, seolah-olah banyak mata yang memperhatikan dan mengawasi mereka. Di saat matanya tengah terjaga, Ian berpesan sama Bobby untuk sama-sama tetap terjaga. Dan sepertinya Ian ini sensitif dengan hal-hal demikian. Dan tiba-tiba saja terdengar suara pergi. Suara goib berupa teriakan terngiang di telinganya Ian. Dia merasa lama-kelamaan situasi di tempat itu semakin aneh. Ditambah lagi dengan gangguan suara-suara mistis. Di sisi lain, dia juga khawatir jika berlama-lama diam di sana, mereka ini akan kedinginan. Lalu Ian pun membangunkan teman-temannya yang lain. "Bob, bangunin teman-teman kita. Kita nggak bisa berlama-lama di sini," ujar Ian. Lalu setelah membereskan barang-barang, mereka pun melanjutkan perjalanan. Fahmi merasa ada sesuatu yang tampak dari sudut matanya. Dia merasa ada seseorang tengah berdiri di dekat pos. Dalam pikiran Fahmi, siapa orang itu? Tiba-tiba saja muncul di situ. Karena penasaran, dia pun menolehkan kepalanya ke arah sosok itu. Di situ dia melihat ada sosok nenek-nenek bongkok berbaju lusuh dengan rambut yang acak-acakan tengah berdiri di tengah jalur pendakian. Ian pun ikut menoleh ke arah Fahmi. Saat melihat sosok nenek di tengah jalan, refleks Ian pun terkejut. Dia tetap berusaha berpikiran positif kalau yang dia lihat
adalah manusia biasa. Namun di sisi lain, pikirannya menolak. Setelah berdoa serentak, mereka menoleh ke arah di mana sosok nenek-nenek itu berada. Dan seketika itu juga, sosok nenek misterius tadi pun hilang. Mereka pun melanjutkan perjalanan, dan untungnya, sejak saat itu, udah nggak ada lagi gangguan yang mereka temui, selain rasa was-was di jalan. Kondisi Dimas di situ masih seperti di awal pendakian. Dia masih merasa lemas, dan Firman mulai ikut sakit-sakitan. Bobby juga merasa badannya mulai pegel-pegel, dan yang tersisa tinggal Dwi dan Ian yang masih fit ketika itu. Akhirnya, mereka yang sakit pun segera tidur, dan yang sehat terus berjaga. Setelah menghangatkan diri dan beristirahat, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Tapi sungguh disayangkan, karena terlalu lama beristirahat di pos itu, akhirnya mereka terlambat dari target yang direncanakan. Seharusnya mereka berkemah di kandang badak, sudah hampir menjelang subuh, mereka baru melanjutkan pendakian. Sehingga mereka nggak sempat untuk berkemah di kandang badak itu, seperti rencana awal. Lalu setelah melewati jalan yang curam dan hawa dingin, akhirnya pagi pun tiba. Mereka harus melewati sungai air panas yang batunya berlumut dan licin. Dan di lokasi itu udah ramai dengan pendaki lain, meskipun ada larangan mendaki karena PSBB, dan tentu saja mereka semua melalui jalur ilegal. Setelah beristirahat sejak pagi di pos dekat sungai air panas tadi, sekitar jam 11 siang, mereka pun mutusin untuk melanjutkan perjalanan. Dan kali ini mereka benar-benar telat berangkat untuk menuju pos kandang badak. Dan setelah beberapa lama berjalan, mereka pun tiba di kandang batu. Setiba di sana, barulah mereka ini beristirahat. Sebenarnya di kawasan itu dilarang untuk camping. Namun karena udah merasa sangat lelah dan untuk menuju pos kandang badak butuh waktu 30 menit hingga 1 jam perjalanan, akhirnya mereka pun mutusin untuk beristirahat dulu. Udah, kita di sini aja. Lagian kandang badak masih jauh. Kalau kita ke sana, belum tentu juga kita dapat tempat untuk menggelar tenda, ujar Ian. Sebab banyaknya pendaki lain yang mungkin tiba lebih dulu. Di situ tinggal Ian dan Fadil yang badannya masih fit. Sedangkan 3 yang lainnya udah benar-benar tumbang, hampir nggak berdaya. Dan sejak mereka tiba di kandang batu, ada satu pendaki yang tampak sendirian. Kemudian pendaki itu tiba-tiba menghampiri Ian dan kawan-kawannya. Pendaki itu hendak meminjam alat masak dan kompor. Awalnya Ian ini merasa curiga dan aneh dengan pendaki itu, lantaran dia hanya sendirian. "Kak, boleh pinjam kompornya nggak? Saya nggak punya alat masak, tapi logistik saya lengkap," kata pendaki itu. Karena merasa iba, Ian pun akhirnya menawarkan makanan kepada pendaki tadi. "Nggak usah masak bang, gabung aja sama kita makan di sini." Awalnya pendaki itu menolak, namun karena terus dipaksa, akhirnya dia pun mau. Dan setelah ngobrol, barulah mereka tahu, walaupun sedang di gunung, jaringan telepon masih ada. Ian yang iba berinisiatif untuk menghubungi kawan-kawan Wondo yang udah ninggalin dia. Ian pun meminta Wondo untuk meminjamkan ponselnya. "Bisa minjem handphonenya nggak buat nelpon teman-teman kamu?" pinta Ian pada Wondo. "HP saya nggak ada bang, soalnya dipinjam teman-teman buat foto-foto di atas," jawab Wondo ini. Mendengar hal itu, Ian dan teman-temannya kesel dengan kawan Wondo yang tega ninggalin dia. Dan parahnya lagi, teman-temannya Wondo ini ngebawa handphonenya. Sungguh keterlaluan, pikir Ian. Teman-temannya Wondo ini ninggalin dia tanpa alat apapun. "Ya udah, lu ikut kita aja. Itu kakinya diobatin dulu," kata Ian ini memaksa untuk membantu. Akhirnya Wondo pun ikut dengan rombongan Ian. Kakinya yang lecet diobati oleh Bobby yang membawa kotak P3K. Kaki Wondo pun dibersihkan, diberi betadin dan diplester.
Lalu rombongan Ian pun membangun 2 tenda yang cukup untuk menampung 3 orang di tiap tendanya. Dan singkat cerita, malam pun tiba. Dimas tidur bertiga dengan Fadil dan Bobby, sedangkan Ian bertiga dengan Fahmi dan Wondo. Ketika tiba dini hari, terdengar suara kresek-kresek dari luar tenda. Dan suara kresek-kresek itu muncul dari tempat alat mereka masak. Ian pun terbangun seketika dan dia pikir itu adalah monyet hutan. Tapi anehnya, suara itu terdengar semakin lama semakin jelas, seperti orang yang mau masak saja. Karena dari dalam tenda nggak terlihat, Ian pun sempat memanggil untuk mastiin siapa yang ada di luar. "Siapa?" tanya Ian. Tapi nggak ada sautan dari luar. Saat itu, Fahmi dan Wondo tidur dengan nyenyak. Dan ketika telah masuk dini hari, Ian pun mutusin untuk ngebangunin teman-temannya yang lain agar melanjutkan perjalanan lagi. Karena jika berlama-lama istirahat, perjalanan akan semakin terlambat. Karena dari kandang Badak ke puncak Pangrango butuh sekitar 4-5 jam perjalanan. Apalagi kalau ditempuh dari kandang batu. Sebenarnya banyak yang udah nggak sanggup lagi nerusin perjalanan. Namun mereka bertekad untuk sampai ke puncak. Tapi sepupunya Ian memilih untuk tetap di kandang batu. Dan bukan nggak mau solidaritas, tapi dia menyayangkan ini adalah pengalaman perdana bagi Fadil dan Bobby. Lalu sepakatlah Ian, Dimas, dan Bobby melanjutkan trekking. Fahmi dan Wondo tinggal di tenda. Mereka terpaksa berpisah di sana. Ian, Fadil, Dimas, dan Bobby berjalan beriringan. Lalu perjalanan mereka dihadapkan dengan pohon-pohon yang lebat. Dan tanpa diduga, banyak sekali bayang-bayang putih tengah bergelantungan di sana-sini. Bayang-bayang putih itu tidak lain adalah kuntilanak-kuntilanak penghuni hutan itu. Dan konon, di mana banyak air dan pohon, di sana banyak penghuni putih-putih alias Mbak Kunti. Lalu perjalanan menuju kandang Badak pun mau nggak mau harus Ian dan teman-temannya lewati. Dan nggak kerasa, udah hampir terbit fajar. Dan itu artinya udah nggak jauh lagi mereka akan tiba di kandang Badak. Sadar akan segera sampai, kembalilah mereka bersemangat. Dan kondisi jalan ke kandang Badak ini bisa dibilang nggak ada tantangan yang berarti. Dan perjalanan mereka pun lancar hingga akhirnya sekitar jam 6 pagi tibalah mereka di tempat yang ramai dengan rombongan pendaki. Saking ramainya, hampir memenuhi segala spot di sana. Akhirnya mereka pun mendapatkan satu tempat dan di sana mereka beristirahat sambil mengisi air di pos kandang Badak itu. Dan setelah itu, mereka langsung lanjut menuju puncak Gunung Pangrango. Jalur ke puncak Pangrango ternyata jauh lebih ekstrim, sehingga membuat mereka harus siap karena harus melewati pohon tumbang sambil merayap, kadang harus melompat, bahkan sampai harus membuat mereka bergelantungan. Tentu saja hal itu membuat mereka cepat lelah. Di perjalanan menuju puncak, Ian bertemu dengan rombongan pendaki lain yang berjumlah 6 orang. Dan mereka sempat saling sapa. "Udahlah, santai aja. Puncak gak kemana-mana kok. Di situ-situ aja. Tujuan kita kan bukan cuma puncak, tapi pulang dengan selamat," ucap Bom-Bom, salah satu rekan yang berjumlah 6 orang tadi. Ian dan kawan-kawannya pun menyahut setuju dengan ucapan Bom-Bom. "Iya bang, bener, jangan kayak pendaki yang lain tuh, egois banget. Gara-gara ngejar puncak, temennya tega ditinggalin di bawah." Di situ Ian teringat pendaki yang dia temui sendirian di kandang batu tadi. Rupanya ada rombongan lain juga yang bertanya tentang ciri-ciri pendaki yang dimaksud Ian. "Gimana bang ciri-ciri orangnya? Pakai carrier warna hitam ya?" ujar pendaki itu yang tiba-tiba bertanya kepada Ian. Lalu Ian pun mengiyakan dan menyebutkan nama pendaki yang dimaksud.
Namanya kalau nggak salah Wondo, Bang. Karena heran mengapa dia tahu dengan pendaki itu, Ian dan teman-temannya pun akhirnya ngobrol dengan rombongan yang berjumlah 9 orang itu. Setelah diusut, ternyata mereka adalah teman-temannya dari Wondo. Mengetahui hal itu, maka dimaki-makilah oleh rombongan Ian. Lu jangan begitu, Bang. Masa temen sendiri tega lu tinggalin dengan logistik seadanya dan tanpa alat masak, maki Dimas. Itu orang, Bang, nyawa manusia. Kok lu pada tega ninggalin dia sendirian? Tambah yang lain sama-sama geram ke rombongan itu. Iya, Bang, soalnya dia disuruh cepat, malah jalan lambat banget. Dan logistik kami sangat terbatas. Jadi kami tinggalin segitu aja, jawab salah satu rombongan Wondo. Di sana Ian dan rekan-rekannya makin geram mendengar jawaban mereka yang gak masuk akal. Hanya karena keegoisan mereka dan gak menjunjung solidaritas. Lu tahu gak, kaki temen lu itu luka parah. Pokoknya nanti turun lu harus jemput dan temuin dia, balas Ian dengan nada kesel dan setengah marah. Setelah ngelewatin jalan yang panjang, akhirnya Ian dan teman-temannya pun sampai di puncak Pangrango. Rasa lelah mereka pun gak sia-sia karena pemandangan dari puncak sudah membayar rasa lelah mereka. Dari atas puncak terlihat pemandangan Gunung Gede dan di sana Ian dan rekan-rekannya pun berfoto-foto. Dan di puncak itu rombongan Ian dan Bom Bom mencari alun-alun Mandalawangi untuk istirahat. Alun-alun itu terhampar luas dengan pemandangan bunga edelweiss yang memanjakan mata. Sedangkan rombongan teman-temannya Wondo hendak ke alun-alun Surya Kencana yang ada di Gunung Gede. Sebelum mereka ke sana, Ian sempat menasehati agar mereka menjemput teman mereka yang ditinggal di kandang batu tadi. Di situ teman-temannya Wondo hanya mengangguk. Kemudian mereka berlalu menuju alun-alun Gunung Gede. Rombongan Bom Bom pun beristirahat di alun-alun Mandalawangi, puncak Gunung Pangrango. Di sana, Bom Bom dan rombongannya baru sadar kalau perbekalan logistik mereka tertinggal di kandang badak. Akhirnya terpaksa mereka yang kelaparan meminta makanan ke rombongannya Ian. Dan tentu saja rombongan Ian bersedia berbagi makanan. Walaupun akhirnya perbekalan mereka tidak cukup untuk berbagi dengan 10 orang. Dan di alun-alun Mandalawangi kebetulan ada air jernih. Jadi mereka memanfaatkan air di sana untuk menghilangkan dahaga. Setelah puas di puncak, rombongan Ian dan rombongan Bom Bom mutusin untuk kembali turun. Rombongan Ian dan Bom Bom sempat berdiskusi untuk turun bersama. Rombongan Ian pun turun bersama rombongan Bom Bom menuju ke tenda mereka masing-masing. Setelah sampai di kandang badak, berhentilah rombongan Bom Bom. Dan rombongan Ian meneruskan sampai tiba di kandang batu. Setibanya di kandang batu, di sana masih ada Wondo. Rupanya rekan-rekan Wondo ini hanya menjemput logistik saja, lalu meninggalkan Wondo, bahkan nggak mengembalikan handphone miliknya. Dan sebelum pulang, mereka makan perbekalan yang masih tersisa. Dan gak lama setelah itu, rombongan Bom Bom pun tiba di situ. Selesai beres-beres dan packing-packing, mereka pun melanjutkan perjalanan turun. Kini rombongan Ian berjumlah 6 orang dan ditambah dengan rombongan Bom Bom yang juga berjumlah 6 orang, jadi total dari rombongan mereka sekarang adalah 12 orang. Lalu mereka pun turun bersama-sama dan gak kerasa udah mau masuk waktu maghrib. Dan mereka semua tahu pasti akan banyak gangguan jika mendaki malam hari. Ketika memasuki jalur air panas, hari sudah semakin gelap. Saat itu ada salah satu rekan mereka yang tanpa sengaja melihat seorang pendaki wanita di sisi lain jalur air panas. Dia merasa heran dan ingin memberitahu rekan-rekan yang lain. Namun dia ingat dengan perjanjian dan peraturan yang gak membolehkan membahas apapun yang dilihat janggal. Ternyata gak cuma satu orang yang melihat.
Sosok pendaki wanita misterius membawa carrier berwarna merah muda. Ada beberapa rekan lain yang juga melihat. Anehnya, saat mereka melihat wanita itu, ternyata yang lainnya tidak tahu. Artinya, wanita yang membawa carrier merah muda itu bukanlah orang, melainkan bangsa jin. Setelah melewati jalur air panas tadi, mereka pun mulai berhitung untuk memastikan tidak ada yang tertinggal, sambil terus berjalan dengan berbaris memanjang. Semuanya berhitung mulai. 1, teriak yang paling depan. 2, 3, 4, terus sampai 11, 12. Teriakan hitungan mereka bergema di lebatnya hutan. Dan di hari yang mulai gelap, ada hal yang membuat mereka semua kaget. Saat baris terakhir setelah salah satu rekannya menyebut angka 12, terdengar ada yang mengucapkan 13 dengan halus menyahut angka tersebut. Sontak semuanya sempat berhenti, dan saat itu juga merindinglah mereka semua. Karena mereka ini hanya ada 12 orang. Lantas siapa yang menyahut dengan angka 13 itu? Ketakutan pun mulailah menghantui perasaan mereka. Karena jelas sudah, itu bukan berasal dari rombongan mereka. Dan suara tadi nggak lazim terdengar. Tapi dengan berusaha untuk tetap tenang, mereka pun melanjutkan perjalanan. Dan peraturan yang sudah mereka sepakati, tidak boleh membahas hal yang janggal selama pendakian, masih mereka terapkan. Hingga nggak ada satupun yang berani nyeletuk soal siapa yang menyahut angka setelah 12 tadi. Suara lirih ke-13 itu masih membayangi langkah mereka menuju ke bawah. Setelah melewati jalur air panas, nggak kerasa mereka sampai di sebuah pos. Dan hari pun semakin gelap. Dan waktu itu mereka kembali berhitung. Untungnya nggak ada lagi suara misterius yang menyahut angka 13. Dan salah satu rekan mereka, yakni Dimas, tiba-tiba bercanda. Kita kan tadi ber-13. Lah, satunya di mana? Ujar Dimas ini bercanda. Ian bersama teman-teman yang lain pun hanya sumringah mendengar candaan Dimas ini. Dalam batin Ian, tuh kan, jangan dibahas. Celetuk batin Ian, setengah gemas dengan candaan rekan mereka. Fadil begitu penasaran dengan sekitar mereka. Dan saat yang lain tengah duduk istirahat, dia justru melihat ke sekeliling dengan cahaya senter yang ada di tangannya. Dan ketika senter itu disorotkan ke satu titik, dia terhenti seolah-olah badannya membeku. Rupanya ada sesuatu yang telah tersorot oleh cahaya senternya. Dan dia langsung memanggil Ian untuk datang menghampirinya. Ian, sini. Dengan suara gemetar dan napas yang gak beraturan, Ian pun datang segera menghampiri Fadil. Kenapa? Coba lihat di sana, Ian, ucap Fadil memberi kode untuk melihat ke arah senter yang dia pegang. Ian menoleh ke arah senter Fadil. Dan siapa sangka, ternyata tampak sosok nenek-nenek yang awal mereka mendaki tadi lihat. Ian yang juga kaget langsung mengalihkan arah senter yang dipegang Fadil dengan tangannya ke arah yang lain. Lalu mereka berdua pun langsung komat kamit membaca doa. Dan setelah membaca doa, barulah sosok nenek-nenek itu hilang. Belum selesai dibuat kaget oleh sosok nenek-nenek tadi, Firman ternyata juga memantau sekeliling dengan senter yang dia pegang. Dia melihat seekor kunang-kunang melintas di depan matanya. Dan dia yang gak pernah melihat kunang-kunang langsung menyorotkan senter itu ke arah di mana kunang-kunang itu terbang. Dan tiba-tiba dari sorot senternya tadi, dia melihat ada sepasang mata berwarna merah di hadapannya. Sontak dia terkejut dan lari ke arah Ian dengan wajah pucat dan ketakutan. Dia pun memberitahu ke Ian
kalau dia melihat sebuah penampakan dengan mata yang sangat merah. "Lu kenapa, Mi?" tanya Ian pada Fahmi ini. "Tadi gua melihat ada penampakan mata besar merah, Bang," ujar Fahmi menjelaskan. "Iya, lu lagi mantau pakai senter. Udah tahu kita lagi irit senter, malah lu mainin buat nyenter-nyenter nggak karuan," kata Ian ini. "Iya Bang, tadi gue lihat kunang-kunang, makanya penasaran, lalu gue senterin lah tuh kunang-kunang." "Ah, sudahlah, jangan dibahas di sini," kata Ian. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan, dan lagi-lagi mereka harus berjalan berbaris memanjang karena jumlah mereka yang banyak, dan jalan di hutan itu cukup sempit. Dan dari kejauhan ramai seperti orang yang tengah berbicara. Ternyata di pos persimpangan hari itu ramai dengan pedagang dan ada rombongan pendaki lain. Dan di luar rencana, akhirnya mereka semua mutusin untuk beristirahat di situ. Dan gak lama kemudian, para pedagang pun bersiap untuk turun dan diikuti oleh rombongan pendaki lain. Lalu disusul oleh rombongan Ian, yang kali ini mereka akan melewati rawa Gayonggong, rawa yang tersusun kayu-kayu itu. Dan mereka harus benar-benar berhati-hati saat melewati rawa itu. Dan benar saja, ada gangguan yang dialami oleh salah satu rekan mereka di barisan paling belakang. Kaki Dimas seolah-olah ada yang menarik dari bawah rawa dan dia kaget. Sontak dia langsung berusaha mempertahankan diri agar nggak jatuh. "Astagfirullahalazim," ujar Dimas yang kaget saat ada yang menarik kakinya. Rekan-rekannya yang paham pasti ada sesuatu yang tengah terjadi. Namun mereka nggak mau membahas, termasuk Dimas sendiri. Untungnya dia nggak terjatuh ke rawa. Walaupun sebenarnya dia begitu terkejut, tapi Dimas tetap berusaha fokus dengan perjalanan. Tapi tiba-tiba dia teralihkan dengan penampakan sosok yang ada di bawah jembatan. Di sana tampak wanita berbusana gaun khas zaman dulu. Rambutnya ikal, persis seperti noni Belanda. Dimas segera mengalihkan perhatiannya sambil menahan mulutnya yang ingin berteriak. Dan saat itu juga terasa jembatan kayu-kayu rawa itu bergoyang yang seolah-olah seperti ada yang menggoyang-goyangkan dari sisi kiri ke kanan. Lalu mereka semua pun berusaha untuk tetap tenang, walau sebenarnya sangat ketakutan. Dan di sisi lain, beberapa rekan mereka mendengar seperti suara langkah orang berlari di jembatan itu. Padahal saat itu jelas-jelas hanya mereka yang berjalan di situ dan gak ada yang berlari. Setelah turun dari jembatan rawa Gayonggong, entah mengapa suasananya sangat sepi. Padahal sebelumnya ada pedagang dan rombongan pendaki lain yang baru saja mereka ikuti. Entah mungkin mereka berjalan begitu cepat atau berlari, sehingga tinggal Ian dan rombongannya yang berada di tempat itu. Jalur yang akan mereka lewati berikutnya adalah Telaga Biru, jalur yang terkenal dengan keangkerannya. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Perasaan gugup dan cemas masih dirasakan Ian dan rombongannya. Tapi mereka terus mencoba untuk tenang dan berusaha untuk tetap fokus dengan jalan yang ada di hadapan mereka tanpa menoleh kemanapun. Tapi di antara 12 rombongan Ian ada yang melanggar aturan. Dia justru melihat ke arah atas. Dan benar saja, di sana dia melihat ada penampakan makhluk yang sangat besar. Dan makhluk itu berbulu. Jika menurut ciri-cirinya, itu adalah sosok genderuwo. Lalu teman mereka yang melihat penampakan itu sempat terdiam kaku. Mulutnya nggak dapat berkata-kata sedikit pun saking takutnya. Tubuhnya bergetar dan nggak bisa bergerak. Lalu rekan yang lain pun membantu agar dia bisa berjalan.
Udah tenang, baca doa, ujar teman-teman yang lain untuk menenangkan dia. Setelah tiba di Telaga Biru, Dimas lagi-lagi mendapat gangguan. Dia yang ada di posisi barisan kelima dari depan, ada yang memegang pundaknya. Dan arah tangan yang memegang itu datang dari sisi kiri hutan. Karena terkejut dengan sosok tangan yang menyentuh pundaknya, dia sempat menyamping ke kanan Ian yang ada di baris ke-8. Melihat tingkah Dimas yang seperti aneh dan keluar dari barisan, Ian pun meminta rekannya itu untuk merapikan barisan. "Dim, tolong jangan terlalu ke kanan," kata Ian ini pada Dimas. "Bang, gue perlu backup lu nih bang," ujar Dimas membalasnya. Mendengar itu, Ian langsung mengerti kalau Dimas ini pasti sedang mendapatkan gangguan. Lalu Ian pun maju ke samping kiri Dimas, dan di sana perasaan Dimas udah mulai agak tenang. Bom-bom yang ada di barisan paling belakang melihat adanya kejanggalan, dia pun menegur rombongan Ian. "Ian, tolong masuk ke tengah," pinta bom-bom yang gak tahu kenapa dua rekannya itu berjalan sejajar. "Bang Ian nge-backup si Dimas bang," sahut yang lain. Oke, balas bom-bom. Gak hanya gangguan pada Dimas, rupanya banyak rekan-rekan yang lain mendapat gangguan mistis. Hanya saja mereka memilih diam dan berusaha untuk tenang, seolah-olah gak terjadi apa-apa. Dan gak kerasa, mereka pun hampir keluar dari Telaga Biru. Dan sepanjang perjalanan, ada saja gangguan-gangguan yang mereka alami. Dan tanpa disadari, ternyata sosok nenek-nenek yang mereka temui masih mengikuti mereka. Saat itu, Dimas yang menyadari ada sosok nenek yang turun dari pohon dengan merayap, lalu merangkak cepat, begitu ketakutan. Bahkan dia sempat terdiam di tempat. Dan di situ teman-temannya belum menyadari kalau nenek-nenek itu ada di pohon. Barisan mereka pun sempat hancur dan berhamburan karena Dimas diam gak bergerak. Setelah itu, Ian juga melihat sosok nenek-nenek tadi yang membuat Dimas kesulitan untuk berjalan karena saking takutnya. Saat itu hanya Ian, Dimas, dan Fahmi yang melihat sosok nenek-nenek yang mengikuti mereka. Dimas dibantu Ian dan Fahmi untuk berjalan, karena dia masih lemas dan kaku akibat ketakutan melihat sosok nenek-nenek tadi. Akhirnya mereka pun keluar dari jalur pendakian dan tiba di pos utama. Pengalaman mereka malam itu memberikan pelajaran dan kenangan yang gak akan mereka ulangi lagi. Mereka pun kapok mendaki malam hari, hanya karena penasaran dan coba-coba. Mereka pun sampai di pos utama sekitar jam 9 malam. Dan untungnya, di sana keadaannya ramai. Banyak rombongan pendaki lain. Karena rombongan Ian ini dan rombongan bom-bom berbeda, jadi mereka pun harus berpisah. Dan di pos itu pula, Wondo juga harus kembali ke base camp bersama teman-temannya. Sebelum kembali ke base camp, masing-masing anggota rombongan bertukar nomor kontak. Lalu mereka pun membuat grup chat untuk saling berbagi cerita. Setelah berpisah dan grup chat udah dibuat, mereka semua pulang dengan rombongan masing-masing. Dan ternyata di grup chat udah ramai sekali dengan mereka yang berbagi kisah-kisah yang mereka alami. Ternyata hampir ke-12 dari mereka mendapatkan gangguan saat mendaki. Namun mereka nggak ada yang berani menceritakan saat di jalur pendakian itu. Jadi nggak ada yang tahu sebelumnya gangguan apa saja yang sudah mereka alami. Misalnya ada yang melihat pendaki wanita misterius di jalur air panas, ada yang mendengar suara-suara aneh, bahkan ada yang melihat wanita seperti noni Belanda saat di Rawa Gayonggong. Akhirnya terungkap semua pengalaman dan gangguan mistis yang mereka tahan selama pendakian.
Setelah saling bercerita, perasaan mereka pun lebih lega dan mereka saling menasehati agar nggak sembarangan memilih waktu ketika mendaki, apalagi nekat mendaki di malam hari. Oke Sobat Misteri, itu tadi kisahnya Ian bersama rombongannya ketika mendaki ke Gunung Pangrango di malam hari. Niatnya untuk mencari pengalaman dan coba-coba, akhirnya mereka benar-benar mendapatkan gangguan dan teror dari apa yang mereka niatkan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan pengalaman dari kisah tadi untuk lebih berhati-hati dan jangan mencoba-coba hal yang kira-kira akan membahayakan bagi kita dan rombongan. Terima kasih sudah menyimak, semoga kalian terhibur dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya Andy Setia undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.